Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum ngantuk Oh Allah dah jawab. Berarti salam lagi gitu tuh. Lakakkan untuk salamnya. Salam pembuka dengan salam penutup. Masih ngantuk ke atau belum ngantuk? Belum nih. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna yaghtasilu kulla yawmin khamsan qalu la yubqi min daranihi syai'an qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadzalika mithlu salawatul khamsi yamhullahu bihil khataya. Yang sami-sami kita hormati Bapak Camat dan Ibu Camat. Karena ini bapaknya camat, ibunya insyaallah ngikut. Tapi kalau Bapak Camat calon mati, bukan calon mati kita sebenarnya. Beliau camat inyan. Kalau kita camat tapi calon mati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, merahmati beliau, dan mudah-mudahan dengan amanah yang Allah titipkan ke beliau bisa mengantarkan beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak kepala kampung atau kepala desa. Ada ke Bu Pung ya? Ngikut ke Pak Pung? Udah ngikut. Berarti ke kapaan kalau ya? Wah, ada halangan. Mudah-mudahan beliau bila-bila daan bihalangan. Pak Pung mudah-mudahan selalu sehat, yang kita hormati, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Dan Ramil atau yang mewakili, saya kenalnya Pak Samikun nih. Dan Ramil gitu ya, ke beliau karena ini berapa kali ikut juga ceramah dengan saya gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memudahkan kerjaan yang beliau mampu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua PHBI beserta anggotanya, karena ini daan ketua tolen tapi ada anggota. Mudah-mudahan hari besar Islam khususnya di desa Sempala itu selalu eksis, dan mudah-mudahan dengan eksisnya peringatan hari besar Islam, insya Allah orang-orang Islam semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Labai Ketua BPD beserta jajarannya yang baik di Dusun Durian atau di Dusun Cangal, atau di dusun-dusun yang lainnya yang hadir di situ, Bapak Haji, Ibu Hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir di Masjid Nurul Aqsa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah yang malam itu bisa memperjalankan kaki kita ke Masjid Nurul Aqsa. Siapa yang menjalankan kita? Sanyap. Siapa yang memperjalankan kita ke Masjid Nurul Aqsa tu? Tang Sanyap inyan. Lama ke ngantuk ke Bu, Pak? Ngantuk ke daan? Atau awak sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kita. Ia baru nikmat kaki yang Allah berikan. Belum tangan, belum mulut yang bisa berbicara. Luar biasa.
Ada orang punya mulut, ada punya lidah, ada juga punya gigi, tapi dia tidak bisa mengeluarkan omongan hanya apa namanya? Awak atau bisu, tidak ngomong, hanya bisa luar biasa. Padahal punya mulut, punya gigi, punya lidah, Allah menakdirkannya dan bisa ngomong. Makanya bersyukurlah kepada Allah ala kulli ni'mati yu'ti ilaikum, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat apa yang Allah berikan? Makan. Kita bisa merasakan kenyang. Coba seandainya kalau kita makan dan kenyang-kenyang, lakas habis baras lakak berani. Inyan ke? Inyan. Tapi Allah berikan khusus kita hanya bisa menampung 2 sampai 3 piring. Syukur piringnya dan kita talan. Seandainya dan Allah berikan kenyang, luar biasa, laris orang tukang baras. Allah berikan, tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sikit di antara kita yang bersyukur. Inyan, udah Allah berikan rumah yang besar, masih nak beli rumah sigi agi, siapa nak diamiknya? Kamar yang ada di rumahnya pun sigi nak ang di tidurnya, dan si jam tidur kamarnya, si jam lagi tidur ke kamarnya. Ada ke yang ge? Ia namanya majnun. Apa majnun? Majnun, apa makna majnun? Dalam bahasa sempalainya adalah gile, palan-palan aja. Dan mungkin kita laka tidur 1 jam, pindah lagi ke 1 jam sih. Dan walaupun kita punya kamar atau rumah yang besar, tetap kita sampai pagi. Azan subuh pun mungkin tidak bangun kita kenyamanan. Makanya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seluruhnya Allah beri. Suami untuk ngawanek kita di dunia Allah beri. Suami diberikan istri, ada yang seorang, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, 5 ada juga. Ada juga yang 5. Iya. Allah berikan kepada kita luar biasa. Bahkan gigi 2 kali Allah berikan sampat. Diberikan kesempatan oleh Allah kita gigi tumbuh 2 kali. Satu pertama gigi susu, walaupun dikodak dan manis. Coba ngu tanggal gigi susu, tamakkan ke air putih, digodak manis ke. Walaupun namanya gigi susu. 2 kali Allah berikan kesempatan gigi kita untuk tumbuh, tapi kita malah tak bersyukur. Karena sakit gigi udah, ya Allah sakitnya. Baru nak sikit, bagaimana 30 gigi sakit semuanya gigi kita. Sigit pun Allah mikirkannya. Allah berikan nyot-nyot kepala kita. Sakit gigi, pala yang paning. Sakit gigi, tangan yang rasa nak nampar. Ada ke yang dia? Ada yang dia? Berarti dan penyabar ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian daan bisa menghitung. Nyan ke daan. Suah ke ngitung rambut yang ada di atas kepalanya. Itu udah kita bawa tolen, yang gundul. Daan bisa dihitungnya. Karena ini memang dahsyat rambutnya. Tapi suah ke kita ngitung berapa alai rambut yang ada di kepala kita. Ada yang suah ngambil gutung suah, ngitung gutung, ia pun tak habis gitu. Bayangkan nikmat rambut yang ada di atas kepala kita pun tak bisa kita ngitungnya. Bagaimana kita nak menghitung nikmat yang banyak yang Allah berikan? Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat, beriring salam, kita junjungkan, kita haturkan, kita berikan kepada khatamul anbiya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjuangan beliau luar biasa, Bu. Sebelum beliau Isra wal Mi'raj, beliau sedih, 2 orang penumpang dakwah beliau meninggal. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid meninggal karena Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan yang paling dicintai Rasul daan bebiniagi ketika Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin kita masih hidup. Kenapa? Karena sayangnya ibunda kita Khadijah binti Khuwailid dengan beliau. Khadijah adalah salah satu saudagar terkaya ketika ia di zamannya, salah satu perempuan tercantik. Tapi Masya Allah, ketika jumpa dengan Rasulullah, beliau menghabiskan hartanya untuk li'i'lai kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah. Bukan marah-marah, bukan ngomel-ngomel. Kini tuh Masya Allah, bini bukan di situ, oh di sinun. Di sinun ibu-ibu situ baik-baik semuanya, ibu iya. Kini tuh Masya Allah daan baik salah sikit. Daan baik salah sikit. Laking baik salah. Laking jahat salah. Baik jahat salah. Sian yang betul. Tapi di situ baik semuanya. Insya Allah. Yang kedua ditinggalkan oleh pamannya. Siapa paman Rasul? Abu Talib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa yang besar. Adik kita baca di dalam surah Al-Isra, bahkan tadi Qari'ah sebelum kita mulai acara pun sudah dibacakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Allah dulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Makanya usah nak sombong kalau kaki masih diberikan oleh Allah sehatnya. Usah nak sombong kalau kita masih kaki diberikan Allah nikmatnya. Usah nak sombong. Usah nak banyak gila kita langkahkan ke mall kaki kita. Usah nak banyak gila kita langkahkan kaki kita ke pantai. Usah nak banyak gila kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Maka banyak langkah kaki kita ke rumah-rumah Allah, ke majlis-majlis ilmu. Seperti itu. Ataupun kita imbangi. Ketika ditanya, Pak Bu, udah seimbang ke kita dengan dunia dan akhirat? Saya tanya Bu, ibu-ibu dulu. Bu, tang sanyap ibu-ibu situ ngantuk ke? Bu, udah seimbang ke kita dunia dengan akhirat? Nak masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Udah sholat 5 waktu? Orang 15 yang jawab nah. Bapak-bapak nak masuk surga atau neraka? Pasti jawab kita surga. Tapi azan subuh kita kemuntuan. Ramainya penduduk kita di Sempalai, orang 200 yang hadir. Pak Pung, berapa kakak kita semuanya Pak Pung? 747 kakak. Yang hadir hanya 200. Kemana yang lain? Katanya ditanya, hal antum tadkhulu ilal jannah? Qala na'am. Apakah kau nak masuk surga? Iya, palande supan. Tapi ketika diumumkan, Masya Allah, udah banyak pelang-pelang. Bahkan tadi berapa kali
panitia ngumumkan, insya Allah acara Isra Mi'raj kita akan kita mulai. Jamaah yang di luar cepat-cepat masuk ke masjid, nak pakai suruh lagi. Giliran antri BLT Pak Pung yang disalahkan. Ngapain kami dah dapat, padahal rumahnya Masya Allah bagus, bukan di situ. Situ bagus-bagus Pak Bungi, bagus-bagus itu bagus itu Giliran antri minyak makan, ya Allah luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mau masuk surga tanpa hisab? Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari. Untuk apa? Untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dari mana? Dari Makkah. Makkah di mana? Makkah. Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di mana? Di Makkah. Kalau di Palestina ada Masjidil Aqsa, kalau di Sempalai ada Masjid Nurul Aqsa. Beda sikit. Beda sikit. Jarak antara Makkah dengan Palestina, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, 1239 km. Kalau kita melakukan perjalanan pakai unta sekitar sebulan. Kalau kita lakukan pakai unta sebulan. Tapi dengan kekuasaan Allah, barakna haulahu, Allah berkahi di sekelilingnya. Dan ada yang berani ngacau. Karena barakna haulahu, Allah berkahi di sekelilingnya. Allah berikan cahaya. Untuk apa? Allah nak melihatkan betapa besarnya satu sebagian tanda-tanda Allah. Berarti Allah maha perkasa, maha jago, untuk menetapkan segala sesuatu. Kita lihat Bapak Ibu, kita hanya bisa menghancurkan gunung Subadang, tapi kita tidak bisa nak buatnya lagi. Kita hanya sebagai zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah kelihatan tampak kerusakan di laut dan di darat. Ulah tangan kita seorang. Ngape tang banjir? Tangan kita. Ngape tang gempa bumi? Tangan kita penyebabnya. Ngape tang banyak virus, tang banyak musibah, tang banyak azab? Tangan kita. Coba kita introspeksi. Mana banyak orang pagi dangdutan dengan pagi ceramah Isra Mi'raj? Mana banyak? Banyak mana? Dangdu? Pantas Allah turunkan corona, Omikron, APG, popcorn. Banyak pantas. La nazalul musibah illa bil ma'siyah. Dan daan Allah turunkan musibah, azab, kecuali kemaksiatan yang kita buat. Allah sudah padahkan ketika musibah itu ingin Allah angkat, maka ramai masjid, ramai orang menghafal Quran, ramai solat malam. Sekali-kali Pak Pung, Ketua PHBI, kita solat tahajud bersama sebulan sekali atau seminggu sekali. Berdoa, ya Allah, kata imam, kami itu udah ada anak tahan. Walaupun durian kami berbuah tiap tahun, walaupun padi kami bagus, walaupun hasil pertanian kami bagus, tapi sekali kami masuk rumah sakit udah habis duitnya.
Coba sekali kita minta. Kan tak ansuah kan? Tak ansuah. Memang betul kita vaksin, betul ya pencegahan, tapi pencegahan yang sebenarnya adalah dari kita itu. Kedekatan kita kepada Allah yang menurunkan makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra wal Mi'raj, Allah jaga, Allah berkahi semuanya. Allah ingin melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Udah kelihatan. Langit ada tiang kedaan. Tangdaan jawab i. Langit ada tiang kedaan. Masjid Nurul Aqsa banyak ke tiang. Berarti kan kita manusia lemah. Buat masjid 20 kali 20, anggaplah berapa tiang yang harus kita punya. Tapi Allah meninggikan langit berapa kali berapa, ada yang bisa ngitungnya. Kita kacik, ya Allah mungkin di Jakarta ya batas langit. Suah ke mikir ge. Kan telung amnok ge, apa namanya? Cakung ni, cakung ge. Cakung, mungkin di Jakarta. Jakarta daan saang. Mungkin di Amerika tanggal lu pagi kita di Amerika, tang masih juga cakung langit kita kacik, tapi dah besar kita, insyaallah bisa berpikir ternyata bumi kita bulat. Luar biasa Bapak Ibu. Allah berikan kekuasaan, Allah hamparkan bumi, lalu Allah tumbuhkan rerumputan, batang-batang kayu, buah-buahan yang daan kita kenal. Ia salah satu kekuasaan dan ingin Allah berikan tanda-tanda kebesarannya kepada kita. Bapak Ibu tanggung pedang ngantuk bapak-bapak tu. Padahal belum manong teh. Insyaallah 5 menit lagi Sadang 5 menit sadang 50 menit kelamaan. Begagah juga yang berdiri tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat itu apa? Innallahu sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Ibu, makanya usah nak mulak dengan laki, Bu. Masih mulak ke dengan laki? Alhamdulillah. Bapak-bapak, usah nak mulak dengan bini. Mulak ke dengan bini? Itu dipadahkan. Wahung kopi depan padahal ketabas. Lamanya bang, tadi saya lewat pagi beli sayur tang si anak bang saya di dalam dah 2 kali dah mulak. Di dalamnya, makanya usah nak mulak. Allah Maha mendengar. Bini kita bisa kita budai. Kalau Allah panggil, wahai Fulan, ngape kau tang mulai binimu tolen? Padahal ada catatan yo. Hari Kamis jam 8, kau magi mak jande. Si An di situ, si An di sinun. Ada catatan dari kita. Allah tulis kita mulak. Allah tulis kita korupsi. Padahal diberikan kepada kita 1 juta. Berikan kalau itu kita ambil 200.000. Ada catatan malaikat. Sementara di parut kita udah habis jadi darah daging. Allah pertanggungjawabkan nanti di neraka. Di dunia dan PHP dah susah Pak. Demi Allah saya katakan, walaupun kulit kita tinggal tulang, kulit dengan tulang, tapi kita tidak memasukkan hal-hal yang subhat, ia lebih baik. Walaupun rumah kita seyot, nak tumbang, walaupun hanya ubi, singkong, bandung, apa ke? Lain ke milik? Ubi kayu, ubi apa ke? Tangkaplah bokong. Kita makan lebih baik hanya 60 tahun kita rasakan kelaparan. Dan PAP makan cuk bandung, makan cuk singkil, makan cuk simpur. Yang penting usah nak makan cuk tube. PAP dibandingkan kalau Allah hadelik, wahai Fulan, kau tang menzolimi rakyatmu, kau tang menzolimi binimu, kau tang menzolimi anakmu, kau tang memberikan makanan-makanan yang haram kepada anakmu. Kita tidak bisa ngelak Pak Bu. Demi Allah, sedikit pun secuil nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa kita mulak, tapi di akhirat kita tidak bisa mulak. Innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah juga Maha
melihat. Dari ayat itu kita ada bercerita tentang Isra Mi'raj. Karena ini Isra Mi'raj ya udah disampaikan oleh penceramah dulu. Kita hanya endingnya. Karena ini tinggal 5 menit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah memerintahkan apa kepada Rasul? Memerintahkan apa? Satu-satunya amal yang perantaraan malaikat Jibril, Rasul langsung berjumpa dengan Allah, nerimanya langsung dari Allah, ia adalah salat. Apa Bu? Salat. Ibu bapak usah nak tinggalkan salat. Usah nak tinggalkan salat. Karena ini hikmah salat yang pertama adalah salat amalan terbaik setelah syahadat. Perhatikan, salat adalah amalan terbaik setelah syahadat. Pernah sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," kata sahabat, "ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang paling Allah? Itu udah 15 abad yang lalu sahabat bertanya kepada Rasul. Tapi kadang-kadang kita lupa dan mau belajar. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalu ahabbu illallah as-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celakalah orang-orang yang salat. Lihat, orang-orang yang sholat ajak celake kata Allah. Ngapi? Karena dia mengakhir-akhirkan sholat sampai lewat waktunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah." Islam adalah kalian bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan kalian mendirikan solat. Makanya hikmah yang pertama dari solat yang diturunkan Allah kepada kita, solat adalah amalan terbaik, ibadah terbaik setelah kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salat bisa menghapus kesalahan. Kata Rasulullah, "Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'iha at-tawwabun." Setiap anak Adam dia punya salah. Ngaku dia punya salah, Bu, Pak. Mati kita setiap hari coba kita hitung-hitung, Pak. Apakah lebih banyak melihat Al-Quran ataupun melihat amoy? Yang laki. Apakah lebih banyak melihat HP ataupun melihat kalamullah? Jujur Pak Bu, bapak-bapak, udah baca Quran kita tadi? Insya Allah kan dua, insya Allah. Yang lainnya mana?
Bapak tadi udah baca Quran ke belum? Jujur. Dan balik mula. Belum kan? Nggu imam tetap baca dia. Walaupun kul huwallah. Nggu imam makanya bondong-bondong kita nak jadi imam. Musa kalau asinin jual nak jadi imam. Coba mati sikit je. Mati dulu kita lihat. Coba Allah minta, wahai fulan kata Allah, mati we ku berikan gratis kepada kita. Si anakku minta BPJS-nya, ada ke? Ya, si anakku minta iurannya, si anakku minta asuransinya, gratis. Coba kalau kita pergi ke dokter, ada Pak dokter kita. Pergi ke dokter, dicalikkannya mati kita ya. Calikkannya, sentarnya sikit. Oh, itu anak tu dikorek-koreknya sikit. Koreknya, kayak diberi obat berapa? 50.000. Baru nak dicalikkannya. Sakit lagi Atau disuntiknya mati kita. 50.000 kita bayar. Selama itu Allah yang menyehatkan mati kita. Allah yang memberikan bisa kita melihat yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat. Allah bisa melihat. Suah ke Allah minta bayaran mati kita. Daan suah kita seorang yang membuat mati itu kita hiasi dengan kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah. Enyan ke? Makanya Allah berikan. Allah sayang. Udahlah kau kurabunkan sikitlah. Pintar kita motong kacamata kita. Ngotong kacamata, ngudaan be kacamata kita kabur. Udah be kacamata baru nak baca Quran. Udah pakai kacamata baru nak baca Quran. Agak sehat dan mau. Udah be tatap baru nak belajar ngaji. Di atas APD-nya. Udah pakai kacamata baru nak belajar. Yang belum pakai kacamata kemana gitu dulu? Tapi alhamdulillah ia lebih baik daripada daan lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat baru mati. Belum anggota di dalam tubuh kita tu usus, jantung, paru-paru, apalagi empedu. Baru nak dibuntukan Allah kita udah operasi, ada namanya usus buntu. Baru nak dibuntukan Allah sikit udah operasi, minta tolong kepada manusia gitu. Padahal yang nyiptakan usus siapa? Siapa yang nyiptakan usus gitu? Allah. Ketika dibuntukan Allah, baru kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita lebih banyak kita langkahkan kepada maksiat, makanya salah satu menghilangkannya adalah dengan solat. Ngapain ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan pertama solat 50 kali. Berapa kali? Berapa kali Allah perintahkan? 50 kali. Kenapa? Allah tahu kita tu banyak masalah. Nyan ge? Kelihatan dari parasnya. Allah tahu di dalam hidup kita tu banyak problematika. Allah tahu di dalam kehidupan kita tu nanti banyak sesuatu kerancuan-kerancuan. Makanya Allah perintahkan solat 50 kali. Tapi dikurangi oleh Rasul, minta kepada Allah minta kurangi menjadi 5. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku yang besar-besar udah ku coba, dan bakalan mampu, 5 pun dan bakalan mampu. Umatmu kacik-kacik, dan bakalan mampu. Inyan saang Masya Allah. 5 waktu pun kita banyak ketinggalan. Rajin ke kabon gitu. Padahal yang baguskan durian kita siapa? Allah. Yang baguskan limau kita siapa? Allah. Yang baguskan padi kita siapa? Allah. Bisa aja malam itu kita nandur,
Karena kita daan solat subuh, maka Allah turunkan tikus. Habis dicabuti ini. Ataupun Allah turunkan api di insuruk. Tahu insuruk? Karena dia suka nyusuk sehingga disebut dengan insuruk. Ada kapiknya. Allah turunkan, bisa aja. Ya, bisa aja. Makanya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, salat ia bisa menghapuskan dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah mengingatkan kita semuanya, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan qala la yubqi min daranihi syai'an qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihil khataya. Apa kata Rasul? Jika kalian melihat ada sungai di depan rumah kita, ada ke sungai di depan rumah kita itu air sian, kasihan nih, berarti di belakang nang ada ke lagi dan betul lagi pakai habis itu wah ledeng, masya Allah, berarti sungai Subadang nih ada, kata Rasul, di depan rumah kita itu ada sungai, airnya bersih, air bersih, dan kalian mandi 5 waktu di sini. Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ketika kalian mandi di sungai 5 kali sehari, 5 kali sehari kalian mandi, apakah masih tersisa kotoran di badan kita? Apa kata sahabat? Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Kata sahabat, daan ya Rasul, ketika kita mandi 5 kali, maka daan tersisa. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ialah umpamanya kalian wudu, solat 5 waktu, ia akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wudu aja. Wudu kita mulai dari mana? Dari pegangan tangan kan? Biasanya tangan yang banyak salahnya kan? Dan tangan itu Allah mau sebelum menghadap Allah mau kita suci. Demi Allah saya katakan, satu-satunya amalan la yuqbalis salata ahadikum illa bitahur. Tidak akan diterima solat salah seorang kita semuanya kecuali dalam keadaan suci. Satu-satunya amalan. Lihat, Allah mau sebelum kita solat, kita basuh tuh tangan kita, keluar kotoran-kotoran yang kecil, kesalahan-kesalahan. Laka ia kita basuh mulut kita, karena mulut itu banyak salah. Suka nak ngomongkan orang, suka nak ngomong yang bukan-bukan, suka nak ngomong nyakitkan hati. Dan ketika kita sebelum sholat, kita kumur-kumur dulu. Inyan kan? Inyan kedaan? Inyan kan? Laka kita kumur-kumur, ada istinsak, menghirup air ke hidung. Allah mau di hidung kita, karena hidung itu masya Allah tempat pengeluaran oksigen karbon dioksida. Kita keluarkan, kita hirup, makanya ada jaring-jaring laba-laba di lubang hidung yang melambai-lambai. Ingat kan? Makin tebal bulu hidungnya, makin besar penyaringnya. Tapi dipotong juga usana sinyairan tang sinyairan lubang hidungnya, apa bulu hidungnya dipotong. Di sini ada kita istinsak menghirup air dari hidung. Laka ia kita keluarkan sebanyak 3 kali. Insya Allah virus-virus kotoran yang ada di lubang hidung kita itu akan hilang. Selanjutnya
kita basuh muka kita. Muka itu adalah sentral bagi kita. Makanya muka kita seharusnya malar karena air wudu. Ibu bapak usah nak pupur cap nonyah tolen. Atau pupur bedok 9. Ada ke pupur bedok 9? Si ani sabun. Kan nak pupur. Kalau ibu-ibu udah be pupur, malas nak berwudu. Gaya nak berwudu ambil air. Gaya nang. Sama dengan be pupur. Udah bu. Makanya muka itu sentral kita. Allah suruh kita selalu untuk berwudu. Karena dengan wudu Allah akan berikan cahaya di muka kita. Sentral semuanya. Telinga kita, kaki kita basuh. Dan bahkan kata Rasulullah, man tawadda, siapa yang berwudu. Udah lewat ke Mak Manit? Udah lewat Mak Manit. Sikit lagi lah. Sikit. 1 jam lagi lah. Masih tahajud berdiri itu. Pak Juni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Man tawaddoa fa ahsanul wudu. Siapa yang berwudu lalu dia baguskan wudunya. Ibu makanya berwudu baguskan betul-betul. Usah nak gaya tolen. Mantang-mantang minyak rambutnya tanco. Adik masih tanco Masih pakai tanco berarti minyak rambut lamanya nih, zaman dulu. Dia sikit nang disantung rambutnya mantang-mantang lah kak minyak air di salahang gitu. Kata Rasul, siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, lihatlah kak wudu Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertobat. Bagusnya Islam ngajaran kita. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang suci. Waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saleh. Summa futihat abwabul jannah. Siapa yang membaca doa dia memperbaguskan wudunya, lalu Allah akan membukakan 8 pintu surga. Fayadkhuluha ma syi'tum. Terserah dari pintu mana kalian nak masuk. Baru wudu tolen, Pak Bu. Baru lakak wudu kita baguskan wudu kita. Lalu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka Allah bukakan 8 pintu surga. Dan terserah kita mau masuk ke mana. Belum solat Belum solat. Makanya pernah suatu ketika, wahai Bilal, ngape kau tang noloi aku masuk surga, kata Rasul. Rasul ngatakan ke Bilal, ngape dek ya Rasul, aku meninggal terompah mudah ada surga. Mada ta'malu ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Ya Rasul, kata Bilal, lihat, kita dengan guru kita dah ngancang gitu. Tapi kata Bilal, wahai Rasul, aku setiap hari wudu ya Rasul. Aku baguskan wuduku. Setelah wudu aku dan pernah meninggalkan solat 2 rakaat setelah wudu ya Rasul. Batal aku wudu, aku solat. Aku baca doa batal aku wudu, aku solat. Mungkin iyalah terompahku noloi aku masuk surga. Bayangkan Pak, baru nak wudu Allah udah jamin kita surga. Alasan apa kita tidak mau lagi melaksanakan solat?
Alasan apa kita daan mau untuk berwudu, padahal jaminan Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jaminan Allah lebih besar, tapi kita masih mau milih dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usah tinggalkan salat. Ya, usah tinggalkan salat. Sebelum kita mati, sebelum kena bawa ke Masjid Nurul Aqsa tu solat dulu gitu. Waktu hidup, karena udah mati insyaallah kita akan nak kapankan. Pak Ali. Kan nak kapankan waktu kita ada belajar pelatihan jenazah di surau. Surau apa namanya? Kating dah. Lama gila lupa lagi. Pelatihan jenazah di sini. Kan nak kapankan? Usah nak sampai waktu kita lahir karena azankan. Karena azankan sebenarnya kan lahir. Ada yang daan. Tang tahu dari mana kan azankan, kan masih kacik. Kena badahkan yang dia orang ni. Insyaallah usah nak sampai ge kacik lahir kita, uangnya kita, lalu Allahu Akbar nyayah kita. Sambil menangis dia tersentuh melihat kita, ya Allah anakku laki nya Pak Camat. Tapi alhamdulillah Pak Camat, mudah-mudahan dapat perempuan. Ibu nak nambah ke Bu? Insyaallah mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa dapat perempuan karena perempuan jaminannya Masya Allah luar biasa. Siapa yang bisa menjaga anak perempuan, memberinya ilmu, dia memberikannya bisa solat, taat kepada Allah, bisa menjaga kehormatan kedua orang tuanya, menjaga kemaluannya dan terjaga dari hal-hal, maka Allah akan memasukkan ayah umatnya ke surga. Bayangkan jaminan Allah terhadap anak perempuan. Maka betul-betul ibu ketika ada anak perempuan, usah nak sayang ke kambing atau itik jam 5 udah dicari. Padahal 5 ekor nang. Nyan ke? Kemana itikku tu? Kan lagi ri kan lagi lah buat kayu sikit dek. Tapi ngape anaknya jam 11 malam dah dicarinya, belum balik-balik, dicacakkan orang bujang lain. Dijaga ibu. Makanya yang ketiga, sigi lagi hikmahnya. Sebenarnya hikmahnya banyak. Sigi. Banyak hikmah solat, banyaknya, tapi kehabisan waktu gitu. Waktu yang memisahkan kita. Hikmahnya apa? Nanti solat Abu akan memberikan kita cahaya. Kata Rasulullah, basyiru al-masaid, berikan kabar gembira kepada orang yamsi ilal masjid, yang dia berjalan ke masjid, fidul pada malam hari, bin nuri tamam yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikannya cahaya yang sempurna pada hari kiamat kala. Ibu solat yang paling sakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, solat yang paling sakit dan kita bisa dicap sebagai orang yang munafik, kita tidak melaksanakan solat isya dan subuh berjamaah. Jadi ketika kita solat subuhnya di rumah, solat isyanya di rumah, pastikan, tapi situ si Ani, pastikan di dalam diri kita ada sifat munafik. Apabila dia berbicara, maka suka mula. Apabila dia berjanji, daan ditapatinya. Ia ada ciri-cirinya. Makanya ketika kita untuk menghilangkan kemunafikan di dalam diri kita, maka kita biasakan diri kita untuk berjamaah solat isya dan solat subuh. Tapi usah nak isya dan subuh tolong berjamaah. Semennya juga 5 kali lah. Dalam sehari semalam 5 kali, kecuali dalam keadaan apakah kita lebih hebat daripada Rasul Bapak Ibu? Dan suah beliau meninggalkan solat berjamaah semenjak solat diperintahkan kepada beliau, kecuali dalam keadaan sakit berat. Dalam keadaan sakit, pernah ketika beliau mau meninggal dunia, berapa hari lagi beliau sakit berat, Masya Allah,
wahai Fatimah, mandikan aku, ambilkan aku air. Usah dah be ya, bahasa kita ge be. Usah dah ya, masih sakit barat usah nak ke masjid dah sah. Ya Fatimah, aku saluk dengan jamaah, aku saluk dengan sahabat. Padahal rumah beliau dengan masjid tinggal lagi muka tirai, tapi saluk dengan sahabat-sahabatnya solat jamaah. Kini tu kita ya Allah, luar biasa si an saluk dengan masjid, saluk dengan kabon nak ketika kita damam minyan ke. Saluknya aku dengan kabonku, padahal kabonnya dah ditanam dengan dia mati galak. Ada ke kabon durian atau batang durian ditanam dengan kuburannya dah muat. Yang dibawanya adalah amalan solat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Dosanya udah dihapuskan, yang paling dekat dengan Allah, tapi beliau daan pernah meninggalkan solat jamaah. Apakah kita lebih baik daripada Rasul? Bapak Ibu, apakah kita lebih baik daripada Rasul? Daan. Daan. Makanya jaga solat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, nanti Allah akan berikan cahaya pembeda. Otomatis di dunia pun bisa. Ketika dia lakak salat Allahu Akbar, dia kumetang kiausan lakak salat jumpa pisang orang atau 5 orang, saya lakak solat, dalam otomatis tuh langsung dalam hatinya, usah dah walaupun saya aus, daan diputil dengan 5 orang. Tapi kalau dia daan solat, si anu orang tuh putilnya sigi, dimakannya sambil berjalan. Udahlah polehanin curi sambil berjalan, karena usus buntu titata jalan bigiing, gara-gara sigi 5 daan berharga, usus buntu operasinya 10 juta. Nyan ke Pak? Berapa juta operasi usus buntu? Hah? Oh, 10 juta. Berapa kilo dapat 5? Hah? Berapa kilo dapat 5? Usah coba-coba dah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita lakak solat, siapa yang menjaga solat 5 waktu, Allah akan berikan cahaya di wajahnya nyan, walaupun hitam parasnya, ya Allah nyaman dipandang. Apalagi putih, dia solat tolen nyaman dipandang, bersihnya kulitnya, wuduk tolen ke masjid tolen deh kelihatan, omongannya pun lembut, karena malar solat Allah berikan keluar dari mulutnya. Coba kalau yang daan suah solat ngerasang mukanya, nyan ke situ solat semuanya tampil lambut-lambut mukanya gitu. Allah berikan bisa kita membeda. Wa najatan yaumal qiyamah, dan kesuksesan pada hari kiamat. Rasulullah bisa melihat kita galak dengan apa? Bekas-bekas air wudu yang ada di muka kita, di tangan kita, di kaki kita akan bercahaya. Makanya hiasi kehidupan kita dengan solat. Terakhir tole ni bila nak lakaang. Ancaman Allah sigi ajalah. Walaupun ancaman Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan solatnya banyak, sigi aja. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang adha'us shalah, orang-orang yang meninggalkan solat. Udah terasi masjid kita bangun 2 tingkat, hanya kita persiapkan untuk diraya. Padahal raya hukum solatnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ngapain tang diramai? Boleh kita ramai? Boleh. Yang harusnya kita ramai adalah solat 5 waktu yang wajib. Endah gitu. Endah. Solat 5 waktu pakaiannya coblos nomor 3. Solatnya dah anak khusyuk, Allahu Akbar, nak baca Allahu Akbar kabiro, tengah ada coblos nomor 3-nya, ulang lagi dia.
Tapi giliran hari raya, memang sih sunnahnya sholat hari raya kita berpakai pakaian bagus. Memang sunnahnya memang, tapi seharusnya yang kita bagus sih adalah sholat wajib. Sholat wajib kita panuhkan. Usah nak sampai itu dia di temawang kalau tuh. Sholat Jumat sampai ke atas ya Pak. Udah nih, sholat raya tolet. Berarti kemana orangnya ini? Orangnya kemana? Raya tang panuh aja be. Giliran daan raya padahal udah memperingati Isra Mi'raj kita. Rasulullah lalah pagi ke langit ngambil solat. Kita tidur sanang-sanang nang. Laka peringatan kita subuhnya ketiduran. Kedaluan ye. Keduluan. Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala nanti pada suatu kita itu udah zamannya ada orang-orang adaus sholah yang meninggalkan sholat, wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Inyan tadi dah mali rumah sigi di sembalai, nak mali agi di sebawi. Siapa nak nampatiknya jin. Usah nak terlalu nafsuan. Boleh nafsuan bikin masjid, boleh nafsuan bikin rumah anak yatim, boleh nafsuan kita sedekahkan wa mimma razaqnahum yunfikun, boleh. Tapi usah nak sampai kita memperbanyak aset. Nanti memperbanyak aset dunia akan mensulitkan kita untuk menuju tahap kehidupan yang akhirnya ada mizan, ada hisab, ada sirat. Dan bahkan nanti kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan kuburan masih banyak menunggu kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan solat dan menuruti hawa nafsu, fasaufa yulqauna ghayyan. Allah akan tempatkan dia yang namanya ghayyan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Ghayyan adalah tempat yang ada di neraka jahanam yang paling bawah. Ia adalah tempat orang-orang yang meninggalkan solat dan mengedepankan hawa nafsu. Hati-hati, takut kepada Allah. Dan pernah penduduk neraka surga bertanya, masalakakum fi sakor, wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam yakum minal musallin. Dulu waktu Allah berikan kejayaan, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, kami meninggalkan solat. Hati-hati. Jadi untuk orang-orang yang meninggalkan solat, Allah tempatkan di dua tempat, di neraka jahanam yang paling bawah yaitu ghayyan, dan di dalam neraka sakor, siksaan neraka yang paling ringan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diletakkan kerikil di kaki kita, maka pala kita tu mendidih. Ia adalah siksaan yang paling ringan. Bagaimana ketika kita diletakkan di dalam neraka sakor? Bagaimana kalau kita diletakkan di tempat ghayyan di neraka jahanam yang paling dalam? Kita dah rela mak ayah kita. Kita dah rela adik ipar kita, saudara kita, abang kita masuk neraka. Sebagaimana dah relanya ketika abang kita Allah uji dengan penyakit, tinggal lagi kulit dengan tulangnya, dak rela kita melihatnya. Ia pun dah dak rela, lalah dia nanggungnya. Apa lagi Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Maka ibu bapak, bolehan kita pada hari itu Isra Mi'raj, perbanyaklah ibadah solat. Sebenarnya banyak masih nak dijelaskan, karena waktu yang memisahkan kita. InsyaAllah di lain waktu kita ketemu lagi. InsyaAllah. Solat masih banyak Pak. Gerakannya bagaimana?
Ada saya lihat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Iya, bukan solat. Ya, bukan solat. Karena solat ya Masya Allah, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdani abdi, kata Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah mengatakan apa? Hamdani abdi, hambeku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna ala abdi, hambeku sedang mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjanani abdi. Hambeku sedang meninggikanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Itu antaraku dan hambeku. Kata Allah, itu antaraku dan hambeku, dan apa-apa yang dimintanya insya Allah akan aku berikan. Lihat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hada li abdi wa hada mas'al. Ya untukku, untuk hambaku semuanya, kata Allah. Ihdinas sirat, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Ya semuanya untuk kita lah, kata Allah. Makanya ketika kita solat, usah nak sampai dikajar beruang. Ada ke solat sampai dikajar beruang? Sami, gitu, sami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, ketika solat adalah amalan yang terbaik kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita punya permasalahan, problematika, solat 2 rakaat, menangis di hadapan Allah. Usah menangis ke depan mertua, usah menangis di depan anak. Karena anak dan bisa menyelesaikan, diomongkannya, umat aku minta duit tolen, ayah aku minta duit tolen, tapi kepada Allah, insya Allah, Allah dan mengomongkan kepada siapa-siapa, Allah akan berikan jalan keluar. Menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya persoalan dalam hidup, ketika kita punya hutang, ketika kita punya penyakit, ketika kita punya masalah, hadapi. Minta kepada yang menyelesaikan masalah, minta kepada Allah yang mencabut dan memisahkan antara jasad dan roh kita. Oleh karena usah nak lupa dirikan solat. Wallahu alam bissawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali itu. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Yang daan solat tadi, mudah-mudahan penuh masjid itu. Solat 5 waktu, amin. Ya Allah, lamahnya dah nak habis pun masih lama. Memang lamah-lamah kita situ itu, lamah lambut. Mudah-mudahan penuh masjid kita itu, amin. Dah nak lakak baru semangat. Allah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita, umat kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita yang Allah turunkan penyakit, diangkat penyakitnya. Yang kita punya hutang, usah nak lupa bayar. Punya hutang usah nak lupa bayar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita membayarnya. Amin. Dan mudah-mudahan adik-adik yang kecil itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijumpakan oleh Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.